Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leraya Nono Persi, NIM 0887299925, UPBJJ Palembang, Universitas Terbuka, Prodi Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, mata kuliah Manajemen Agribisnis. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Bagus Denta Permana selaku usaha tani padi. Baiklah, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Di sini Pak, saya ingin menanyakan analisis pendapatan usaha padi yang Bapak miliki saat ini. Saat ini Bapak untuk penerimaan usaha tani, apa penjualan hasil di setiap pasca panen padi berapa? Kebetulan sawah yang saya jalankan itu memiliki luas 1 hektar. Pendapatan rata-rata umumnya sebanyak 3 ton. Harga penjualan terakhir saya itu di harga 11.000 karena langsung menjual ke Tengkulak. Jika dikali dengan 3 ton, dapatnya sekitar berapa itu? 3 kali 11 33 juta. Berarti pendapatan saya dalam 1 kali produksi tanam sekitar 33 juta. Apakah ada pinjaman tunai untuk usaha Bapak? Modal. Untuk pinjaman ini saya kalau minjam ke mesin ya Bu ya, kebetulan itu saya tidak tahu angka pastinya berapa, namun biasanya saya meminjam untuk upah traktor dan pupuk. Itu bayarnya nanti musiman dengan skala bunga. Apakah ada penerimaan lain? Kalau untuk penerimaan lainnya tidak ada, saya mandiri. Baiklah, untuk pengeluaran usaha tani, biaya tetapnya apakah ada pajak? Kalau untuk pajak tidak ada. Untuk bunga pinjaman? Bunga pinjaman itu karena musiman cukup besar, 50% dari yang kita pinjam. Namun ada istilah keringanan, jika padi yang saya usahakan itu gagal, itu bisa dicicil atau bisa dibayar di musim berikutnya. Tahap pemeliharaannya bagaimana Pak? Untuk pemeliharaan ya normal ya Bu, sama seperti halnya petani pada umumnya. Ketika fase vegetatif saya rutin melakukan pemupukan menggunakan pupuk urea dan juga melakukan pencegahan hama penyakit menggunakan inseksida. Di fase generatif saya kembali melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK, biasanya menggunakan merek dagang Polska karena itu harga terjangkau, kebetulan subsidi pemerintah ya Bu ya. Untuk perawatan hamanya tergantung situasi Bu. Kalau di fase generatif ini bisa karena serangan hama pianggang, bisa juga karena serangan hama tikus atau pengendalian hama dari hewan ternak masyarakat sekitar. Biasanya saya membeli obat-obatan untuk pencegahan hama itu per botol ya Bu ya, botol kecil, dengan harga kisaran 25.000 per botol. Baiklah, untuk biaya tidak tetapnya, untuk biaya pupuk Bapak menghabiskan sebesar berapa? Untuk biaya pupuk itu ya Bu ya, akan saya dua kali dalam 1 periode penanaman itu pemupukan. Itu menghabiskan pupuk 6 pasang. 1 pasang pemupukan itu biayanya sebesar 250.000. Jadi dikali 3 Bu. Itulah biaya produksi pupuk saya dalam 1 kali produksi. Kalau untuk biaya obat pembasmi hama dan penyakit? Kalau yang itu saya tidak tahu memastikan ya Bu, karena habis beli. Tapi kira-kira yang kemarin saya habiskan untuk membeli obat hama itu sekitar 250.000 Bu. 250.000 per 1 kali periode tanam. Kalau untuk upah tenaga kerjanya? Nah, kalau untuk upah tenaga kerja itu rata-rata semuanya
pengupa ya Bu yang nggak kerja sendiri. Dari mulai pembajakan lahan itu membutuhkan biaya sekitar 950.000. Untuk biaya penanaman itu sekitar 800.000. Sebelum penanaman itu ada istilahnya Bu ya, di sini ini nebat, nyecal. Itu tuh menghabiskan duit sekitar 600.000. Untuk biaya mencalau itu sekitar 400.000. Kalau penyemprotan kami pribadi, biaya pribadi ya Bu ya, tapi saya kan penasaran juga dengan keuntungan yang saya miliki, jadi saya tetap menafsirkan saya itu sebagai tenaga kerja. Melakukan penyemprotan untuk sawah saya itu saya membutuhkan waktu 2 hari. Upah harian di lahan sekitar saya ini 50.000 plus rokok 1 bungkus, harganya 15.000 Bu. Jadi biaya saya melakukan penyemprotan itu 65.000 dikali 2. Begitupun juga dengan pemupukan. Kalau untuk panen itu saya benar-benar tidak bisa memastikan Bu, karena biasanya di sini dengan sistem potong potong padi. Jadi tukang yang manen itu tuh langsung ngambil persenan di situ langsung Bu. Seperti itu. Baiklah, kalau untuk lahan milik sendiri atau sewa? Kebetulan milik sendiri Bu. Apakah ada iuran irigasinya? Untuk iuran irigasi itu Bu diambil setiap kali melakukan panen. Jadi menteri AI-nya itu langsung datang ke sawah. Mereka ngambil 3 kali takaran. Itu kalau diestimasikan berupa beras sebanyak 15 kg. Untuk pengeluaran lainnya apakah ada Pak? Sejauh ini cuman yang tadilah ya Bu yang sudah saya jabarkan di awal. Selebihnya tidak ada lagi. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin sampai sini analisis yang saya tanyakan kepada Bapak. Untuk kesimpulannya nanti akan saya catatkan dan saya akan sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.